hari ini tema kita adalah komunitas dan ceritanya. Nah ini kebetulan nih, karena terbatas sekali, ya kan undangan terbatas ini deh. Ini limited ini loh, undangan terbatas nih. Makanya komunitas dan ceritanya ini kita saling terbuka aja dalamnya. Kalau minggu yang lalu Pak Petra bilang negara yang kuat berasal dari keluarga yang kuat. Dia bilang begitu, bentar. Nah, gereja yang kuat berasal dari keluarga yang kuat kan begitu. Nah, akarnya segala sesuatu dalam komunitas itu adalah keluarga kan. Masalahnya adalah berasal dari keluarga. Keluarganya kuat atau enggak? Nah, ini yang seringkali jadi masalah nih. Konflik dalam keluarga itu yang menjadi akar dalam keluarga enggak kuat. Kalau keluarga nggak kuat ya gereja nggak kuat gitu ya. Divorce lah, kepahitan lah, sakit hati lah, luka batin lah. Itu yang membuat dari dasar keluarga itu menjadi tidak kuat. Gereja menjadi tidak kuat ke pergaulan sosial ya. Anak-anak yang mengalami luka batin, divorce segala macam bisa jadi troublemaker kan di lingkungan sosial. Bermasalah mulu, maunya menonjolkan diri, maunya dilihat, maunya membanggakan diri. Kayaknya tuh mau apa ya, show off terus gitu loh. Nah itu bikin troublemaker. Atau sebaliknya bisa jadi anak ini jadi minder, rendah diri, kayak nggak punya kepercayaan diri akibat dari masalah-masalah tadi ya di dalam keluarga. Nah ini yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam komunitas. Ini bahaya kan seperti ini. Dalam komunitas itu ternyata ada yang bertobat, ada yang belum bertobat gitu kan ya. Nggak mungkin kan dalam komunitas itu semua orangnya bertobat. Pasti dalam komunitas, coba deh kalian di kampus, di pekerjaan deh, made deh. Ada kan deh orang yang bertobat, ada yang gak bertobat kan. Jadi dalam satu komunitas tuh ada dua pribadi, ada dua sisi orang. Ada yang bertobat, ada yang belum. Ada yang bertobat, ada yang belum bertobat. Nah jadi belum menjamin orang yang datang ke gereja itu tidak menjamin orang yang datang dalam suatu perkumpulan rohani, tidak menjamin orang yang datang setiap minggu ke gereja itu sudah bertobat kan begitu. Kita lihat dalam kesehariannya dia bertobat atau enggak. Nah ini dia, orang yang belum bertobat di dalam komunitas pasti dia mempunyai dampak-dampak yang negatif di dalam lingkungan sosialnya. Apa aja tuh ciri-ciri orang yang belum bertobat? Pasti pembenaran, ditegur. Kan dalam Kristus ada nasihat, minggu-minggu lalu kan gitu ngomong gitu ya. Nah kalau orang yang belum bertobat kalau dinasehatin ya pasti gak mau lah dia. Pasti ngakunya benar mulu, pembenaran diri. Enggak maksud saya tadi kamu salah, enggak maksud saya kan begitu. Kamu tuh tadi salah, maksud saya enggak seperti ini loh. Jadi maksud kamu apa? Oh nanti kita masuk lagi ke situ salah. Enggak maksud saya seperti ini, pokoknya gimana caranya supaya dia benar lah ya. Pembenaran diri. Nah ini ciri-ciri orang yang belum bertobat kan. Yang kemudian apalagi oportunis. Orang yang belum bertobat kan pasti punya oportunis. Ke gereja ini ada keuntungan gak ya? Oh kalau mungkin kalau ibadah di ini ya ibadah remaja pemuda ada yang diincar gak? Bener gak deh? Ada yang ganteng gak nih? Ada yang cakep nih? Atau ternyata udah punya pacar udahlah gak usah datang lagi. Mungkin kalau di ibadah yang umum beda lagi kan gitu. Ada maksud-maksud tujuan, apa kek mau ngutang kek, mau apa kek gitu ya. Banyaklah orang-orang yang oportunis, ini orang-orang yang belum bertobat kan begitu. Kalau nggak dikasih ya kabur, kalau nggak dapat apa yang dia inginkan ya kabur begitu kan. Yang ketiga apa? Kepahitan. Wah ini kepahitan nih kasihan sih sebenarnya. Mungkin di dalam keluarga dulu dia sering dipukuli oleh orang tuanya. Atau orang tuanya divorce, dilukai oleh teman, pasangan, nah ini kan kepahitan. Diputusin pacar bisa jadi kepahitan. Ada loh, jangan sampai salah loh kita memandangnya. Ada anak yang diputusin pacar bisa dia gak suka lagi sama cowok. Sukanya sama cewek. Karena begitu seringnya dilukai, jadi sakit hati, kecewa, suka sama cewek loh. Gak mungkin banyak gak percaya. Banyak yang begitu pun dengan cowok. Cewek ini cerewet, capek, cewek ini banyak bapernya, males. Akhirnya dia dilukai, dihianati, diselingkuhi gitu ya. Mentalnya gak kuat, rohaninya lah yang paling penting tuh. Orang tuh kalau sampai kecewa itu berarti rohaninya gak kuat. Akhirnya apa ya seperti itu, dia kecewa melakukan segala tindakan yang tidak semestinya dan tidak sewajarnya. Nah ini kalau orang-orang kepahitan begitu. Atau trauma, ya. Selanjutnya yang keempat trauma. Trauma waktu kecil sering dihukum misalnya.
Ada nggak di sini sering dihukum di kamar mandi? Dapat nilai jelek dihukum di kamar mandi. Wah dulu Kak Yola pernah begitu tuh ya. Tapi karena memang cuman sebagai apa sih hukuman kecil lah ya. Ini nih rimet mulu masuk kamar mandi. Tapi setelah dikurung di kamar mandi anehnya dapat 100 mulu. Jadi mesti dikurung terus gitu di kamar mandi kan gak begitu ya. Karena banyak remaja-remaja tuh yang cerita kepahitan dan trauma sama orang tua. Kenapa? Kepahitan waktu kecil tuh gini loh. Mama-mama tuh kadang-kadang punya ekspektasi tinggi terhadap anaknya. Jadi apa yang dia tidak pernah dapat dulu di masa mudanya, waktu dia single gitu ya. Dia lampiaskan kepada anaknya. Sehingga anaknya ini harus jadi sesuai dengan apa yang dia mau. Masuk sesi parenting kan begitu ya. Makanya anak-anak banyak yang punya trauma. Mungkin waktu kecil gak kelihatan loh dampaknya. Ini nih yang belum pada merit kan, nanti jangan perlakuan anak seperti itu. Mungkin dampaknya belum kelihatan, nanti anak itu udah SMA, udah punya pemikiran sendiri, udah punya mau bikin jati dari dirinya sendiri. Itu berontak kelihatan loh. Anak-anak itu punya trauma yang luar biasa. Wah Kak Yola sering banget ngadepin anak remaja begini loh. Backgroundnya karena begitu, waktu kecil tuh dipukul untuk mendapatkan, awas ya. Kalau sampai kamu gak dapat nilai 9, gak dapat nilai 10, habis gitu. Akhirnya pulang dipukul gitu. Mungkin kayak Yeremia boleh cek istrinya begitu enggak ya di rumah, enggak ya. Enggak, nambah Tuhan ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh pintar menyembunyikan loh. Nanti anaknya depan bapaknya baik-baik saja. Pengalaman ya, enggak. Jadi begitu, ini kan Kak Yola sering banget cerita gitu. Aku tuh kalau gak dapat nilai 100 Kak, digebuk, dipukul. Jadi ibu gak tahu apa yang ada di dalam pikiran ibu-ibu itu ya. Apakah kebanggaan khusus gitu ya. Atau apa, kalau Kak Yola sih nyantuy aja, mungkin waktu sama Kalista agak keras kan anak pertama. Tapi lama-lama dipikir capek juga gue begitu ya. Jadi anaknya Kak Yola tuh enak sebenarnya. Pokoknya mami gak mau tahu, jangan sampai remet. Ya pokoknya tahu lah ya, jangan sampai remet tuh standar nilai. Enggak mengharapkan nilai 100, nilai yang bagus-bagus, enggak. Pokoknya kamu berusaha belajar, apa yang kamu dapatkan jangan sampai remet. Kalau remet berarti lu gak belajar. Gitu aja sih, pusing amat. Jadi pulang-pulang tuh Shalom bilang, mami aku dapat 80. Oh bagus, Shalom pintar belajar. Terus pernah dia dapat remet, mami aku remet. Kenapa gak belajar ya? Ya oke lah, matematika apa, kamu harus les dulu segala macam gitu. Tapi nilai-nilainya gak pernah sih. Capek lah ya, kita sama diri sendiri udah capek ngurusin nilai. Kadang-kadang ibu-ibu yang seperti itu tuh ibu-ibu suka di sekolahan sih ya. Jadi suka membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Makanya deh lu jangan di sekolah nanti ya, kamu jadi mama ya. Itu nanti anak nilai dapat berapa? Dapat berapa? Itu yang bikin jadinya persaingan gitu loh. Kasihan, ini kan kalian pasti nanti berkeluarga nih. Jangan sampai anak diperlakukan seperti itu gitu kan. Anak tuh kapasitasnya beda-beda loh. Ada anak yang jenius di musik kayak Kak Brian ya enggak. Ada anak-anak yang suka di matematika, kita nggak bisa beda-bedain deh. Jangan digebukin gitu loh, karena pelajaran tuh kan banyak banget. Nah ini yang bikin trauma gitu. Kasihan loh kalau anak udah trauma itu, jadi dia nanti gedenya apa? Anxiety, dia ketakutan. Terus dia merasa dirinya nggak berharga. Aku nggak pinter, aku nggak bisa buat apa-apa, aku gagal. Jadi ketika dia melihat orang lain tuh, kok orang lain bisa sukses ya, aku kok enggak. Jadi perbandingannya ke orang lain. Harusnya jadi orang tua tuh yang harus ditingkatkan apa? Rohani anak itu sih sebenarnya. Bukan masalah nilai dan pencapaian segala macam. Oke lah anak kita tetap belajar. Tapi harus nilai-nilai rohani yang dibangun. Waduh kalau enggak gawat. Kak Yola pernah ya, ini lagi cerita ya. Gak apa-apa lah ya, sebentar. Punya teman orang Belanda. Kaget, kita lagi jalan-jalan nih waktu itu di FO. Masuk ke toilet. Itu kencing, bule nih orang. Masa kencing gak ditutup pintunya, dibuka. Kak Yola bilang, kenapa pintunya dibuka? Kak Yola tanya sama temennya Kak Yola gitu. Biasa bu, itu udah biasa, dia di mana-mana juga gitu, buka toilet. Gila, jadi dia punya rasa takut, anxiety. Akhirnya dia main ke Jakarta, dibawalah ke gereja. Kenapa? Om Petra waktu itu pelayanan di Neo Soho waktu itu. Lantai 29 tuh gereja. Kira-kira 29 tinggi apa enggak sih? Tinggi kan? Dia gak mau naik lift. Katanya kalau lift nutup, dia itu pengap dan gak bisa napas dan rasanya mau pingsan. Jadi akhirnya dia naik apa? Tangga emergency.
Jadi kita telepon sapam untuk buka pintu emergensi. Bayangin, itu berarti ada masa lalu yang belum selesai di waktu kecil. Enggak mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, trauma-trauma itu ada dan muncul tanpa ada masa lalu dan sumber akar masalahnya. Pasti ada. Wah itu sih gawat banget sih. Sampai ngerepotin security semua dia naik 29 lantai. Kita udah mau khotbah dia baru sampai. Bayangin. Kasihan banget, capek sampai ngos-ngosan buka sepatu loh. Di pesawat juga gitu dia pakai oksigen lah apalah. Aduh kasihan deh. Makanya kita hati-hati nanti ketika kita jadi orang tua ya. Ya inilah masalah-masalah dalam komunitas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pemazmur katakan ya harus hidup rukun. Bertemu dengan orang seperti ini, kita yang sudah bertobat, kita yang sudah di dalam Tuhan, harus merangkul dan hidup rukun bersama mereka. Kenapa? Karena kita saudara di dalam Kristus. Amin. Jadi kita yang sudah tobat, kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan harus menjadi berkat bagi mereka yang belum di dalam Tuhan. Harus dirangkul supaya ada kerukunan, bukan malah bikin gap satu dengan yang lainnya. Yuk kita baca dalam Mazmur 133 ya. Ya, jadi latar belakang Mazmur ini, Kayola kemarin baca persiapan dari beberapa komentari. Jadi Mazmur ini dibilang persaudaraan yang rukun gitu. Jadi setelah Yosua itu wafat, itu kan Israel tidak memiliki pemimpin yang tunggal. Ya kan Yosua, Musa itu kan pemimpin tunggal. Jadi masing-masing wilayah tuh punya otonominya masing-masing. Jadi suku Lewi punya pemimpin, suku Yehuda punya pemimpinnya gitu ya, segala macam punya pemimpinnya. Nah pemimpin masing-masing ini yang menimbulkan konflik antar suku. Nah dalam pemerintahan Daud ini makanya pemazmur berkata mereka bersatu di dalam satu pimpinan yaitu Daud. Jadi dalam satu pimpinan komandonya sama, otoritasnya sama, maka bisa terjadi kerukunan, kesatuan dan berkumpul bersama untuk beribadah. Dan ada juga komentar yang lain mengatakan bahwa Daud ini kan punya istri banyak, punya anak banyak. Jadi dia sedang memberikan nasihat kepada keluarganya bahwa hidup rukun itu mendatangkan kebaikan dan kedamaian dan kesenangan. Kalau kalian gak rukun akan timbul kejahatan. Jadi betapa kerukunan itu menjadi fundamental di dalam kekristenan. Yuk kita baca yuk ayat yang pertama. Hanya 3 ayat saja. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan kalau terjemahan lain bilang begini. Sungguh alangkah baiknya dan senangnya. Jadi ada kata senang. Jadi hidup rukun itu mendatangkan kesenangan. Nah bagaimana caranya untuk hidup yang rukun? Yang pertama, ya harus seia sekata. Beberapa minggu lalu juga firman Tuhan ya dibalas ada nasihat, satu hati, satu pikiran, seia sekata. Harus seia sekata. Jadi hidup rukun itu harus seia sekata, sehati dan sepenanggungan. Namun kata yang terakhir ini bahaya, sepenanggungan. Enggak mungkin kita sepenanggungan kalau enggak ada seia, sekata dan sehati. Karena sepenanggungan itu bicara tentang menanggung beban bersama-sama. Sekalipun itu enggak enak rasanya. Sekalipun itu rugi rasanya. Tanggung bersama-sama. Kalau enggak ada sehati, seia, sekata enggak mungkin kita bisa sepenanggungan. Jangan sampai seia sekata di mulut iya-iya di hati enggak loh. Ini bahaya loh. Jadi orang yang munafik nih saya begini. Di mulut iya, di hati enggak. Sehati itu apa sih? Ada kesepakatan. Apa yang diputuskan sama-sama kita jalankan dengan baik kan begitu. Sepenanggungan apa? Apapun yang terjadi ya udah jadi beban bersama-sama. Senang kita ikut senang bersama. Ada beban, ada yang harus ditanggung, ada pergumulan ya kita bersama-sama menghadapinya. Susah ya ikut susah bareng begitu kan ya. Untuk seia, sekata, sehati, sepenanggungan tuh harus ada nilai kerukunan di dalamnya. Harus ada nilai kasih di dalamnya. Karena orang yang gak rukun udah pasti gak ada kesepakatan, bener gak? Aku ada konflik nih sama Leno, konflik sama Made, konflik sama Benaya. Terus Kayola mau bikin satu keputusan, troopers yuk kita nanti mau bikin gathering. Ini lagi pada konflik, bisa gak ngambil satu keputusan? Ya gak bisa lah orang belum damai satu sama lain ngomong aja susah. Gak rukun gimana mau memutuskan suatu keputusan yang besar, gak mungkin.
Orang yang gak rukun udah pasti gak ada kesepakatan. Maka untuk hidup rukun itu kita harus punya ketulusan hati dan tidak boleh ada yang munafik satu sama lain. Depan baik, belakang nusuk. Nah ini orang begini nih mesti dimusnahkan dari muka bumi ya. Di depan baik, manis banget. Aduh, di belakang jahatnya luar binasa sekali ya. Jadi kalau ada hati seia sekata tuh enak. Misalnya nih kalian nanti bikin acara Padang deh ya. Kemana? Ke Bogor. Bikin acara Padang. Tahu kan acara Padang mungkin sekarang udah gak ngetren lagi tuh ibadah Padang ya. Itu ibadah tahun 80-an kayaknya. Ibadah Padang, aduh Kak males banget gue di kebun raya Bogor gelar tikar gonjreng diliatin. Udah nggak ngetren lagi Kak. Sekarang tuh ibadah Padangnya kemana? Mungkin ke Black Owl gitu ya. Makan siang bareng-bareng ngopi-ngopi gitu kan. Beda ngebir-ngebir tipis jangan-jangan gitu. Itu mah bukan ibadah Padang, lu minta dikeplak ya malahnya. Jadi sekarang memang udah nggak ada lagi tuh ibadah-ibadah Padang. Bikin acara lah misalnya lah gathering. Kak Brian bilang iya, Made bilang iya, oke, padahal di hatinya enggak nih. Kak Brian sama Made nih, iya, oke, karena yang lain bilang oke deh, oke gitu. Oke jalan, ketika ada masalah nih udah di perjalanan macet, mobilnya mogok, udah pasti tuh yang gak punya rasa, yang hatinya gak enak, yang gak sehati ngoceh tuh pasti. Makanya gue udah bilang kan, gue dari awal tuh udah sebenarnya nggak setuju loh. Ini orang begini bener-bener keterlaluan sih. Ojek ini biasanya kalau begini Jack. Made tahu aja. Mode. Kata Made ya, Kayola kan sayang sama Jack. I love you Jack. Ini kata Made ya, kata Made. Kata Jack tuh Jack. Tuh gue bilang juga apa kan, begitu kan. Macet kan akhirnya kan, di jalan kan. Makanya pakai bingin-bingin begini sih, nggak di gereja aja. Susah sih, ini munafik nih orang begini. Awal-awal lu diem aja, ada masalah lu baru ngoceh, begitu kan. Harusnya kan kalau ada masalah nih, kalau kita seia, sehati, sepenanggungan. Kalau ada masalah di jalan tuh kita sama-sama support each other. Udahlah nggak apa-apa yuk kita doa aja. Apa yang rusak yuk kita benerin sama-sama kan gitu. Harusnya saling support, saling menguatkan ketika ada masalah di tengah jalan. Ditambah lagi sampai sana hujan, wah makin keluar tuh aslinya. Misalnya Kak Brian, Mama Ade makin keluar lagi. Jack makin keluar lagi tuh aslinya. Tuh kan begini kan, ini kan bikin gue sakit. Nanti kan gue demam, besok kan ada harus siapin mic-nya Pagem. Ini kalau gue sakit gimana? Gitu kan ya Jack. Besok kan gue mau motoran ke puncak, ya Dek. Nah ini dia nih, gak sepenanggungan, maunya sukanya aja. Coba ibadah Padang jalan dengan baik coba, jalan dengan lancar. Pasti dia bilang iya bagus ya, hebat nih nih orang gini bener-bener gak punya hati yang sama. Munafik nih orang begini. Dia maunya happy-nya aja. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita buat event aja deh di Troopers deh. Ayo kita bikin event apa seminar. Seminar tentang apa love, sex, and dating kan biasa gitu ya. Love, sex, and dating biasanya gitu. Kalau semuanya seia sekata, sepenanggungan. Yang datang banyak puji Tuhan dan begitu ini puji Tuhan. Tapi nih kalau ada yang gak seia sekata, sepenanggungan. Yang datang dikit udah pasti nih. Tuh kan bikin malu kan. Lu sih bikin ide-ide begini. Ini orang begini nih. Gak seia sekata sepenanggungan. Di mulut bilang iya. Tapi di hati enggak. Ketika ada trouble yang ngoceh. Buang-buang duit aja kan. Ntar dimarahin lo sama Pak Petra lo. Bikin-bikin begini lo gak menarik lo. Nah ini dah. Orang-orang yang begini nih aduh ya. Karena ada orang-orang yang memang gak sehati. Kalau orang itu belum bertobat. Kan kalau kita sehati, sepikir, sepenanggungan, apapun yang kita buat, kita doa, pasti Tuhan berkati kan gitu. Makanya kadang-kadang bikin event sesuatu, penyelenggaranya gak ada yang gak sehati tuh kadang-kadang eventnya ada aja masalah gini. Karena memang ada yang gak sehati tuh di dalamnya. Mesti dicek and balancing tuh begitu tuh, dicek nih. Jangan sampai kita jadi munafik. Ingat loh, hati-hati. Kekuatan orang percaya itu, kekuatan hidup kita tuh yang percaya akan Tuhan itu
hidup rukun loh satu sama lain. Di dalam hidup rukun pasti ada kekuatan. Hidup rukun pasti ada sukacita. Makanya iblis itu gak suka kita hidup dengan rukun. Nih hati-hati. Iblis tuh suka kita hidupnya bertentangan satu sama lain. Hidup iblis itu senang kita itu terus-terusan bersengketa dan berantem satu sama lain. Jadi hari ini kita sudah tahu ya. Yang suka hidup bertengkar, cari-cari masalah, gak suka hidup dengan kedamaian. Berarti anak buahnya iblis. Ingat tuh Jack, baik-baik Jack. Made nih mancing-mancing mulu ya. Anak Tuhan itu maunya hidupnya damai. Gak mau punya masalah sama orang, gak mau bertengkar sama orang. Anak Tuhan itu selalu mau hidup dengan rukun. Karena itu yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk hidup di dalam rukunan satu dengan yang lain. Jadi hati-hati ya, kalau ada orang yang suka hidupnya bikin masalah terus. Suka banget bikin trouble di dalam suatu persekutuan, di dalam suatu kegiatan, dalam satu perkumpulan. Seneng banget, senengnya bikin pertempuran, senengnya ngadu domba. Bilang kakak Brian tahu nggak si itu tuh begini nih. Bilang tahu nggak dia ngadu domba satu sama lain. Hidupnya selalu jadi batu sandungan bagi orang, hati-hati. Jangan-jangan dikirimkan iblis sore. Kita itu dikirimkan iblis untuk menjadi anak buahnya. Nah ini kita harus waspada. Orang tuh kenapa sih bisa bertengkar? Kenapa sih orang tuh bisa bertengkar? Coba ayo deh jawab. Bisa bertengkar kenapa? Karena benar, ego kan, Ge. Orang tuh suka bertengkar karena ketidakcocokan. Gak satu tujuan, idenya beda. Ya manusia kan itu egois ya. Kita nih semua udahlah jujur aja egois kan. Kita nih punya ego satu sama lainnya. Kakak adik siapa di sini yang satu kamar masih berdua? Ada gak? Kamu ya? Berdua? Kamu berdua sama Patrick ya? Wah luar biasa. Ya kan satu kamar nih. Yang satu mau tidur deh. Ya enggak, yang satu belum mau tidur. Udah pasti kan gue mau tidur, matiin lampu. Gue belum mau tidur. Pasti begitu. Yang satu masih mandi, gak ada geruduk. Yang satu mau tidur, udah pasti berantem. Karena manusia tuh dasarnya kan egois. Satu mau tidur, satu belum tidur, satu mau matiin lampu, satu mau nyalain lampu. Nah, orang yang mau hidup rukun pasti cari solusi. Nah adik kakak ini berantem terus, gak mau hidup rukun karena gak mau cari solusi. Nah Marco nanti kamu cari solusi ya di rumah ya. Kan gampang, kalau misalnya adiknya mau tidur, kita belum mau tidur, suruh adiknya kasih penutup mata kan begitu. Di pesawat aja bisa lampu dinyalain kita pakai penutup mata kan. Nah kita kalau mau dengerin musik, adik kita mau tidur pakai headset kan gampang. Jadi orang yang mau hidup rukun tuh selalu cari solusi. Kecuali kita gak mau hidup dalam kerukunan, udah pasti kita gak mau cari solusi. Tapi kita mau menang sendiri. Udah pasti itu, udah pasti. Bener gak? Bener kan? Selalu ngajarin begitu. Kalista Shalom, gampang kok berdua. Mau tidur kakek tuh penutup telinga gitu. Makanya di sekolah teologi tuh kayak Yeremia. Dikikis kan egonya. Satu teman ada yang bau ketek, satu lagi ada yang ileran. Coba bayangin, kita harus bisa beradaptasi dengan cara kita supaya kita bisa milik kenyamanan sendiri dan kita harus berdamai dengan dia. Kalau enggak stres lah. Berantem terus tiap hari, bunuh-bunuhan pasti di dalam kamar tuh. Bayangin kalau satu sekolah teologi satu kamar ada berapa orang? Tuh 4, bayangin. Berdua aja adik kakak berantem, bener gak Marco? Ini orang lain loh, satu kamar orang lain. Beda-beda, udah pastilah. Kalau kita mau ribut tuh berantem terus. Ya hari ini orang yang tidak mau hidup rukun pasti gak mau mencari cara untuk membuat sebuah solusi. Karena senangnya ribut. Orang yang mau hidup rukun sudah pasti punya kasih di dalamnya. Gak mungkin dia gak punya kasih. Mengasihi, kasihan dia ya. Dia kasihan, pasti ngelihat orang lain yang berbuat kesalahan tuh kita merasa kasihan. Bukan malah dijauhi gitu lah ya.
Nah, kemudian solusi kedua, yuk kita baca. Tadi kan solusi pertama ya. Solusi pertama tuh apa? Jangan sampai lupa loh. Seia, sepikir, sekata, sepenanggungan. Nah, ini yang kedua. Untuk hidup rukun tuh harus ada seia, sekata, sepenanggungan. Yang kedua kita baca dari ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bayangin. Kerukunan ini diibaratkan sebagai minyak urapan yang suci loh. Wah, minyak urapan ini fungsinya apa sih? Digunakan pada saat itu untuk kepentingan melayani. Jadi Harun dan anak-anaknya ketika melayani di mezbah Tuhan harus diurapi dulu dengan minyak ini. Kalau enggak boleh dia melayani Tuhan. Nah ini nilainya sangat tinggi sekali nih. Minyak ini berharga, bukan minyak sembarangan. Fungsinya untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Makanya kadang-kadang Kak Yola bingung kalau ada doa pengurapan, melayani Tuhan, jemaat Tuhan, diurapi Tuhan, diurapi Tuhan. Kan urapan ini, minyak ini khusus untuk orang yang melayani Tuhan, diurapi. Baca Alkitab makanya secara jelas, makanya Kak Yola gak berani khotbah kalau belum baca secara jelas tuh Alkitab, takut salah. Gitu. Jadi urapan itu, minyak urapan itu dipakai untuk orang melayani nih, Made mau pelayanan nih. Diurapi meminyak, didoakan. Misalnya nih ada mau perayaan Natal nih nanti misalnya di ASBSD. Yang melayani dikumpulkan diurapi satu-satu. Kayak Brian, misalnya kayak Yeremia, Leno. Diurapi ya kita jemaat Tuhan diurapi mau melayani siapa. Kan ini lagi melayani di pekerjaan Tuhan kan begitu. Ya bisa aja sih melayani di marketplace. Tapi tujuannya ya melayani begitu ya. Jadi artinya minyak ini sangat nilainya tinggi gitu. Bukan minyak sembarangan. Jadi kalau kita hidup rukun dengan saudara-saudara, maka pelayanan kita diterima oleh Tuhan. Amin enggak? Artinya kan begitu. Tapi kalau kita tidak hidup rukun bersama saudara-saudara, maka pelayananmu tidak diterima oleh Tuhan. Kamu mau bikin kebaikan apapun, kamu mau punya duit banyak apapun untuk memberi ke panti sosial, kalau enggak punya nilai kasih, kalau tidak ada kerukunan maka perbuatanmu tidak berguna. Ini kata firman Tuhan. Itu fungsi minyak yang pertama ya, nilainya tinggi untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan. Nah kerukunan diibaratkan sebagai seperti ini loh, luar biasa. Yang kedua ya, minyak ini dibubuhi dengan wewangian yang kuat. Aromanya menyukakan orang di sekitarnya. Artinya apa? Rukunan itu sesuatu yang berharga karena menyukakan hati semua orang. Wangi kan, ibaratnya pakai parfum. Senang orang bau apa orang wangi? Wangi dong. Coba deh teman sekantor atau teman sekerja atau teman kuliah deh. Ada salah satu yang bau badan. Kira-kira kita betah gak duduk di sebelahnya? Nggak betah lah, gila mau pingsan ya kan. Mau pingsan ya. Bukannya menghina loh, tapi benar-benar itu nggak sanggup kan bau badan itu kan. Si Made udah pengalaman ya deh. Jack enggak kan? Enggak. Jack wangi katanya. Jack wangi ya. Jadi aromanya menyenangkan semua orang. Waduh, minyak ini diibaratkan sebagai itu loh. Jadi artinya bukan bau yang gak enak, bukan bau kentut, bukan bau ketek gitu ya. Bukan yang mau dijauhin orang lah, bau kentut aja kan, aduh kalau kentutnya buka jendela kan. Biar uapnya keluar dulu bau kentut. Orang tuh gak ada yang mau cium bau-bau gak enak deh udah pasti. Pasti dijauhi orang. Jadi artinya minyak ini wangi, kerukunan itu membawa wewangian di sekitarnya. Menyukakan orang. Kalau orang gak suka rukun berarti dia membawa sesuatu yang bau. Diciumnya gak enak, bau busuk. Tapi kalau orang yang hidupnya rukun diibaratkan sebagai minyak, sebagai pewangian ini. Sudah pasti di mana-mana dia berada dideketin orang. Seneng orang tuh, aduh gila Benaya datang enak nih seneng. Lain halnya siapa tukang ojek datang ke sini boketek, bau kan nggak, orang jauh gitu loh. Nilainya tuh tinggi minyak ini. Yang ketiga, minyak ini digunakan pada saat itu untuk penyembuhan dalam Markus 6 ayat 13 kayak Allah baca ya. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka.
Jadi minyak ini digunakan sebagai media, tapi jangan salah arti ya. Semua orang yang sakit kita olesi dengan minyak. Enggak, ini sebagai media. Kadang-kadang kan kita suka aneh. Pakai sapu tangan lah, seperti Petrus begitu ya. Itu hanya sebagai media. Pakai sepatu lah, ditumpangin di kepala, kan aneh. Kepalanya kalau kayak rimnya gimana? Kasihan dong, gak ada alasnya. Itu kotorannya langsung masuk ke pori-pori, kan kasihan. Jadi penyakit, ya enggak? Kadang-kadang kita tuh aneh. Jadi alat-alat yang digunakan itu hanya sebagai media saja. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai alat apa aja. Batu pun bisa dipakai Tuhan. Jadi jangan mengkultuskan sesuatu sebagai media untuk penyembuhan. Tapi di sini dibilang minyak itu sebagai media penyembuhan pada saat itu. Jadi orang-orang yang tadi tuh di awal yang belum bertobat, luka batin, kepahitan, oportunis. Jika melihat ada kerukunan, mereka merasa kehangatan, ada contoh yang baik, mereka bisa dipulihkan dan disembuhkan loh. Jadi kerukunan itu membawa kesembuhan bagi orang yang terluka, bayangin. Mereka diterima, mereka di-acceptable. Nanti kalian kalau ditambah-tambahkan jiwa lebih banyak lagi di sini, udah siap gitu loh dengan khotbah-khotbah setiap minggu. Komunitas itu ingat ya, ada orang yang sudah bertobat, ada orang yang belum bertobat. Tapi kita harus tahu sebagai orang yang sudah bertobat bagaimana hidup untuk memulihkan orang-orang seperti ini. Harus seperti minyak ini, punya aroma yang wangi, bisa menjadi kesembuhan. Dipakai untuk melayani Tuhan, berarti hidup rukun itu nilainya sangat tinggi di mata Tuhan. Tuhan tuh mau kita hidup rukun. Karena di dalam hidup rukun itu ada berkat. Nanti ayat selanjutnya kita lihat ada berkat. Orang yang hidup rukun itu hidupnya selalu menyenangkan hati orang. Hidupnya selalu jadi berkat dimanapun dia berada. Nah kalau gak mau jadi berkat berarti dia gak mau hidup rukun ya orang itu belum bertobat. Gitu aja sih gampang ya. Lihat orang bertobat apa enggak ya. Kalau mau bikin masalah mulu. Ini orang gak mau hidup rukun mulu. Udah pasti ini orang gak tobat. Gampang lihat orang tuh. Tapi kalau orang ini mau dipulihkan, mau ditegur, mau dinasehati, wah, orang ini mau hidup rukun, udah pasti orang ini adalah orang yang sudah mengalami pembaruan dalam Tuhan. Yuk kita baca ayat yang terakhir, solusi yang ketiga. Nggak lama-lama nih khotbahnya ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang pagi-pagi udah pernah ngeliat embun? Kalau udah seumur gini belum lihat embun nih bener-bener parah sih ya. Pasti udah ngeliat embun kan pagi-pagi? Udah dong dek. Apalagi kalau embun pagi-pagi di puncak. Aduh rasanya pengen ke puncak ya. Rasanya plong, jiwa tuh aduh setiap tekanan-tekanan di Jakarta ini kayaknya terlepaskan gitu ya. Tapi datang ke Jakarta ya masalah ada lagi. Itulah hidup ya. Kita gak pernah lepas dari masalah. Tapi memang punya me time gitu ya. Punya waktu untuk holiday itu sangat penting untuk merefresh kita sih. Jadi embun itu fungsinya apa sih? Embun fungsinya memberikan kesejukan dan kesegaran. Kalau pagi-pagi kita ngeliat embun tuh rasanya seger ya, enak. Aduh adem banget. Gak ada loh orang yang suka panas. Siapa sih orang yang suka panas? Manusia kan aneh. Nanti kalau kedinginan AC-nya dimatiin. Giliran kepanasan. Ini maunya apa sih Bu? Gitu ya. Padahal dingin itu kita bisa pakai jaket kan begitu kan. Dingin tuh bisa pakai jaket. Kepanasan membuka baju. Yang cewek-cewek buka baju. Terus siapa yang ngomong wow tuh? Len. Oh Copin. Copin baru dipuji ya. Kalau kepanasan memang buka baju. Mendingan kedinginan pakai jaket kan begitu. Kalau Kayola sih begitu. Gak ada orang yang suka panas. Semua pasti suka kesejukan. Bener gak? Suka panas apa suka sejuk sih di sini? Sejuk udah pastilah. Yang suka panasnya aneh nih ya. Dari planet mana datangnya gak tahu. Kalau cuaca panas kan pasti orang tuh suka cari yang seger-seger. Bener gak? Cari teh seger lah, es buah seger lah, jeruk seger lah gitu ya. Gak ada yang suka panas. Dulu Kayola pernah ke Hong Kong tuh lagi musim panas. Minta ampun panasnya. Sampai marah-marah tuh suami gue.
Itu panasnya luar biasa. Di bulan apa tuh panas? Kalau nggak salah Juni, itu Juli akhir panas di Hong Kong. Itu panas banget. Bener-bener lengket, panas, dan akhirnya nggak ada kerukunan di antara kita. Panas tuh bikin orang emosi, bener nggak? Panas tuh bikin orang jadi senewen. Bikin jadi nggak rukun, bertentangan. Karena diri sendiri udah panas gitu loh. Kayola juga gitu tuh. Ayo pulang, pulang, pulang gitu. Anak-anak bukannya udah liburan mahal-mahal kan, pengen citakin satu-satu kan. Pulang, pulang, kan masih kecil ya, masih TK. Panas, panas, kesel banget bawaannya. Main di Disneyland gak happy, panas, lengket gini-gini. Baju, rasanya pengen buka baju, panas banget begitu. Jadi panas tuh gak enak. Jadi orang itu harus membawa kesejukan seperti embun di pagi hari. Bukan membawa hawa yang panas. Karena hawa yang panas tuh gak disukain sama semua orang. Bener gak? Aduh paling sebel deh kalau orang panas tuh. Hawanya panas ya, kalau udah dia datang nih hawanya panas ya. Pengennya kita pergi aja kalau ada orang nih hawanya panas. Aduh kesel deh. Pernah gak punya teman seperti itu? Kalau dia datang hawanya panas. Sukanya ngejulitin orang, maki-maki orang, ngatain orang. Pokoknya body shaming lah ke orang. Ada gak punya teman begitu? Kalau dia datang pokoknya kita menghindar, lari kabur satu-satu sampai kosong. Karena nih orang bawanya hawanya panas di mana-mana. Jadi kita orang percaya caranya ya satu, harus menjadi orang yang suka hidup rukun. Orang yang suka hidup rukun itu membawa kesejukan bukan kepanasan. Orang yang hidup rukun itu membawa sukacita bukan membawa kesedihan. Oh kalau ada siapa ya di sini yang belum disebut namanya, udah semua kayaknya. Kalau ada Gaby nih rasanya suasana jadi enak. Kalau ada dia tuh rasanya suasana jadi tenang ya. Suasana jadi cair, jadi happy, semuanya happy. Nah itu tuh orang yang hidupnya mau rukun. Di mana-mana dia selalu jadi berkat. Jangan sebaliknya. Ada dia suasana jadi mencekam ya. Jadi takut, kita jadi tertekan. Aduh ngeri banget. Tadinya ada 10 orang, pindah satu-satu, hilang satu-satu. Lama-lama dia sendiri. Gak pernah ada yang mau temenan sama dia kalau orang hidup gak mau rukun. Jadi hari ini kita harus hidup dengan rukun, amin. Yang kedua, embun itu fungsinya apa sih? Memberikan kesuburan. Bayangin dari Gunung Hermon dialirkan tuh embun itu, air itu ke gunung-gunung Sion. Dan daerah sekelilingnya mendapatkan berkat, mendapatkan kesuburan. Bisa menyuburkan tanaman. Pokoknya menjadi berkat deh, kesuburan deh. Mengalir dari Gunung Hermon ke bukit-bukit Sion dikatakan seperti itu. Memberikan kesuburan ke tempat lain. Jadi artinya apa? Lewat perkataan kita jadi berkat untuk orang lain. Orang yang hidup rukun itu perkataannya membangun. Amin gak? Orang yang hidup rukun tuh perkataannya enak didengar orang. Lain halnya dengan orang yang hidupnya tidak mau rukun. Pasti perkataannya pedas, julid, nyakitin hati orang. Tapi orang yang hidup rukun dikatakan seperti embun. Mendatangkan kesuburan, mendatangkan kebaikan. Wah, jangan bilang gini lah, saya cuman begini-gini aja. Ya udahlah, hidup saya memang begini-begini aja, nggak boleh begitu. Kita tuh harus mencerminkan orang yang hidup rukun. Orang yang hidup rukun tuh ya kalau kita ngomong, orang tuh diberkati loh. Enggak sampai situ aja, lewat hidup kita tuh orang lihat nih, dia bisa, saya juga bisa. Jadi dia dapat berkat dari perkataan kita. Itulah orang yang mau hidup rukun. Hari ini saya mau tantang kalian semua untuk hidup di dalam kerukunan. Ingat ya, dalam komunitas ada orang yang bertobat, ada orang yang belum bertobat. Tapi jangan sampai kita yang sudah bertobat malah menjauhi dan tidak merangkul mereka. Ingat loh, mereka bisa melihat cara hidup kita. Kalau hidup kita rukun satu sama lain, jadi berkat buat dia. Dia merasa diterima, acceptable. Sehingga dia pun mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini mau hidup rukun. Ada gak sih yang gak rukun di tempat ini? Kalau ada yang gak rukun bilang. Kayola siapin waktu habis ini selesai. Apa Jack gak rukun hidupnya? Rukun ya, rukun deh. Lu mau gak diantar pulang ya? Aduh kalau Jack mah hidup rukun terus sama Kayola dia. Gak pernah gak rukun, tapi gak tahu ya kalau sama yang lain-lain. Nanti pokoknya kalau Jack bikin ketidakrukunan lapor ke Kayola ya. Langsung dipanggil nanti ya, oke.
Jadi gitu aja ya firman Tuhan hari ini, kita harus menjadi orang yang pembawa damai lah ya. Hidup rukun dimanapun berada. Bukan di sini aja loh, bukan di troopers loh. Di sekolah, di pekerjaan harus hidup rukun. Ada kita, orang lain senang. Jangan ada kita, orang lain kabur. Kayak yang lihat setan gitu ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua.